Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Faradila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit meningitis. Menurut buku patofisiologis John Daly, meningitis adalah inflamasi pada mendingan otak dan medula spinalis. Hal ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui sirkulasi darah. Mikroorganisme ini berasal dari infeksi yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari infeksi bakteri atau infeksi virus. Yang kedua yaitu menurut Kimberly, meningitis adalah peradangan pada otak dan mendingan medula spinalis. Peradangan ini dapat menyerang 3 membran mendingan, yaitu durameter, membran arachnoid, dan pia-meter. Meningitis ini pada umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau infeksi virus. Selanjutnya yaitu etiologi. Meningitis disebabkan oleh virus, bakteri, rickettsia, jamur, protozoa, dan cacing. Namun yang paling banyak terjadi disebabkan oleh bakteri dan virus. Meningitis karena bakteri berakibat lebih fatal dibandingkan dengan penyebab lainnya karena kerusakan mekanisme dan gangguan otak yang disebabkan oleh bakteri sangatlah fatal. Adapun etiologi bakteri memiliki kecenderungan menyerang pada golongan usia tertentu, di antaranya golongan neonatus, golongan balita, golongan umur 5-20 tahun, dan pada usia lebih dari 20 tahun. Selanjutnya, virus memiliki prognosis yang lebih baik, cenderung jinak dan bisa sembuh sendiri, seperti virus herpes. Jamur, meningitis jamur disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans dan sering terjadi pada pasien AIDS. Cryptococcal bisa masuk melalui jalur udara ketika menghirup debu atau partikel kotoran burung yang kering. Jamur ini dapat menginfeksi paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit meningitis. Manifestasi klinis. Secara umum, gejala klinis yang sering muncul pada pasien penderita meningitis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sakit kepala hebat. Hal ini disebabkan oleh iritasi mendingan dan biasanya terjadi pada 90% pasien kasus meningitis bakteria. Yang kedua yaitu iritasi mendingan seperti kaku duduk atau rigiditas nukal, yaitu ketidakmampuan untuk menggerakkan leher ke depan karena terjadi peningkatan tonus otot leher dan kekakuan. Hal ini terjadi pada 70% pasien meningitis bakterial pada dewasa. Tanda kaku kuduk positif bila terdapat kekakuan dan tahanan pada pergerakan fleksi kepala disertai rasa nyeri dan spasme otot. Dagu pasien tidak dapat disentuh ke dada dan juga didapatkan tahanan pada hiperekstensi dan rotasi kepala. Selanjutnya, tanda Kernig positif. Keadaan ketika pasien dibaringkan dengan paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, kaki pasien tidak dapat diekstensikan dengan sempurna. Tanda Kernig positif bila ekstensi sendi lutut tidak mencapai lutut 135 derajat atau kaki tidak dapat diekstensikan sempurna disertai spasme otot paha, biasanya diikuti rasa nyeri. Selanjutnya adalah tanda Brunsuke positif. Bila leher pasien difleksikan atau ditundukkan ke arah dada, maka pasien secara spontan melukkan lutut ke atas atau fleksi. Pasien berbaring terlentang dan pemeriksa meletakkan tangan kirinya di bawah kepala dan tangan kanan di atas dada pasien, kemudian dilakukan fleksi kepala dengan cepat ke arah dada sejauh mungkin. Selanjutnya itu demam tinggi.
Perubahan panas yang mendadak ini dapat terjadi pada meningitis bakterial maupun viral. Selanjutnya, fotofobia yaitu intoleransi terhadap cahayanya terang. Yang selanjutnya yaitu kejang. Hal ini diakibatkan karena area vokal kortika yang peka dan peningkatan tekanan intrakranial akibat adanya eksudat purulen dan edema cerebral dengan tanda-tanda perubahan karakteristik tanda-tanda vital, yaitu perubahan tekanan nadi dan bradikardi. Yang selanjutnya adalah muntah. Komplikasi pada penyakit meningitis ini yang dapat terjadi akibat komplikasi antara lain trombosis vena verbal yang menyebabkan kejang, koma, ataupun kelumpuhan. Selanjutnya, efusi atau abses subdural yaitu penumpukan cairan di ruangan subdural karena adanya infeksi oleh kuman. Selanjutnya, hidrosefalus yaitu pertumbuhan lingkaran kepala yang cepat dan abnormal yang disebabkan oleh penyumbatan cairan cerebrospinalis. Selanjutnya yaitu ensefalitis yaitu radangan pada otak. Abses otak itu terjadi karena radang yang berisi pus atau nanah di otak. Terus arteritis yaitu pembuluh darah otak yang dapat mengakibatkan infark otak karena adanya infeksi pada pembuluh darah yang mengakibatkan kematian pada jaringan otak. Selanjutnya kehilangan pendengaran yang dapat terjadi karena radang langsung saluran pendengaran. Yang terakhir yaitu gangguan perkembangan mental dan inteligensi karena adanya retardasi mental yang mengakibatkan perkembangan mental dan kecerdasan anak terganggu. Penata laksanaan terapi pada pasien meningitis yaitu terapi farmakologi antibiotika yang diberikan pada pasien meningitis yang diberikan sesuai dengan golongan umur dan penyebabnya. Yang kedua yaitu terapi non-farmakologi yaitu mempertahankan hidrasi optimal, mencegah dan mengobati komplikasi, dan mengurangi peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga yaitu isolasi, karena penyakit ini mudah sekali menular melalui kontak langsung dengan pasien dan melalui droplet infection seperti ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan tenggorokan pasien. Yang keempat yaitu operatif. Penanganan vokal infeksi biasanya dilakukan dengan tindakan operatif mastoidektomi radikal. Mastoidektomi radikal dilakukan dengan tujuan memperjelas dan mengeksplorasi seluruh jalan yang mungkin dilewati oleh infeksi bakteri. Selanjutnya yaitu prognosis. Yang pertama yaitu umur. Penderita meningitis di usia neonatus, anak-anak, dan dewasa tua mempunyai prognosis yang semakin buruk, yaitu dapat menimbulkan cacat berat dan kematian. Yang kedua yaitu mikroorganisme spesifik yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga, banyak organisme dalam selaput otak, selanjutnya jenis meningitis. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Yang keenam, lama penyakit sebelum dan diberikannya antibiotik. Selanjutnya itu pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan untuk mencegah timbulnya faktor risiko meningitis bagi individu yang belum mempunyai faktor risiko dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu menghindari kontak langsung, pemberian vaksin pada bayi agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap bibit penyakit, penderita memerlukan isolasi untuk meminimalisir penularan, menjaga personal hygiene, dan hindari berhenti makan bersamaan dengan penderita. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini meliputi diagnosis dini dan pengobatan segera, antara lain diagnosis meningitis dan pemeriksaan rangsangan meninggal. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pada tingkat pencegahan ini bertujuan untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan akibat meningitis
dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang tidak diobati lagi, dan mengurangi kemungkinan untuk mengalami dampak neurologis jangka panjang, misalnya tuli atau ketidakmampuan untuk belajar. Fisioterapi dan rehabilitasi juga dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi cacat. Yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pada penyakit meningitis dengan diagnosa perubahan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan inflamasi pada meningen, ditandai dengan malaise, pusing, mual, muntah, penurunan kesadaran, dan nyeri kepala hebat. Tujuan asuhan keperawatan yaitu dalam waktu 3x24 jam setelah diberikannya intervensi, jaringan ke otak meningkat. Dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, menjadi sadar, disorientasi negatif, konsentrasi baik, perfusi jaringan dan oksigenasi baik, TTV dalam keadaan batas normal, dan shock dapat dihindari. Intervensi asuhan keperawatan yaitu yang pertama, monitor pasien dengan ketata, terutama setelah lumbal fungsi. Dianjurkan pasien berbaring 4-6 jam setelah lumbal fungsi. Yang kedua, monitor tanda-tanda peningkatan tekanan selama perjalanan penyakit seperti nadi lambat, tekanan darah meningkat, kesadaran menurun, nafas atrimik, refleks pupil menurun, dan kelemahan. Yang ketiga, monitor TTV setiap 5-30 menit. Catat dan hindari tungkai di tekuk atau anjurkan klien dengan banyak bergerak dan tirah berbaring. Yang keempat, bantu seluruh aktivitas dan pergerakan pasien. Yang kelima, memberikan penjelasan lingkungan terhadap pasien. Rasional asuhan perawatan yang pertama, untuk mencegah nyeri kepala yang menyertai perubahan tekanan intrakranial. Yang kedua, untuk mendeteksi tanda-tanda shock yang harus dilaporkan ke dokter untuk intervensi dini. Yang ketiga, perubahan ini menandakannya adanya perubahan tekanan intrakranial yang penting untuk intervensi. Yang keempat, untuk mencegah peningkatan intrakranial. Selanjutnya, mencegah ketegangan otot yang dapat menimbulkan tekanan intrakranial. Selanjutnya, mencegah ekstasi yang merangsang otak yang sudah iritasi dan dapat menimbulkan kejang. Yang terakhir, mengurangi disentrasi dan untuk klarifikasi persepsi sensori. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.